Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Andriani, NIM 21030150198 dari kelas PJKRE 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai perkembangan motorik sebagai suatu kajian untuk memenuhi mata kuliah perkembangan motorik oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Adil. Baik, materi yang pertama mengenai studi perkembangan motorik. Studi mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia telah lama menarik perhatian para pakar dalam bidang fisiologi dan pendidikan. Pendidikan mengenai proses perkembangan merupakan inti daripada pendidikan. Walaupun sejumlah studi telah dilakukan berkaitan dengan aspek-aspek perkembangan perilaku motorik, namun masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan studi mengenai proses perkembangan motorik. Tahun 1970, banyak riset yang telah dilakukan berkaitan dengan perkembangan motorik, dan sejak saat itu studi ini menjadi bidang yang diminati para peneliti dalam bidang pendidikan jasmani dan psikologi. Perkembangan motorik adalah deskripsi dan penjelasan tentang perubahan perilaku motorik sepanjang hidup manusia, yaitu perubahan perilaku gerak setiap kelompok usia berdasarkan identifikasi sifat perkembangannya. Ada dua sudut pandang mengenai perkembangan motorik, yaitu dari sudut pandang biologis atau perkembangan sel yang membentuk organ-organ tubuh manusia. Studi perkembangan motorik merupakan pengetahuan tentang perubahan fisik dan perubahan fisiologis berhubungan dengan aktivitas gerakan tubuh. Yang kedua dari sudut pandang psikologis atau perkembangan organ-organ yang membentuk dan mendukung hidup manusia. Studi perkembangan motorik merupakan pengetahuan tentang perkembangan perilaku pikiran, perasaan yang berperan dalam pemilihan aktivitas partisipasi dan keberhasilan dalam aktivitas gerakan keterampilan. Adapun studi mengenai proses perkembangan merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus, berawal dari konsepsi dan berakhir pada saat kematian. Perkembangan mencangkup semua aspek perilaku manusia, karena itu hanya dapat dipisahkan secara artifikal ke dalam domain-domain kategori atau periode usia. Video usia hamil mengandung kerontangan perkiraan waktu saat mengalami perilaku tertentu yang menonjol. Perkiraan yang berlebihan pada periode waktu ini akan mengurangi makna tentang kontinuitas, kespesifikan, dan individualitas daripada proses perkembangan. Adapun sejarah perkembangan motorik, studi perkembangan motorik anak telah dimulai sejak tahun 1936 oleh Bailey dan Gesell dan Thomson pada tahun 1934, McGraw 1935, dan Shirley 1931. Mereka menyimpulkan bahwa walaupun kecepatan anak-anak mencapai kemampuan gerak agak berbeda-beda, hasil studi menunjukkan bahwa pemerolehan kemampuan bergerak bersifat universal dan seragam. Studi dilakukan oleh Gesell dan Thomson pada tahun 1949 dan McGraw 1955 dengan menggunakan metode kontrol twin, menggunakan bahwa perbedaan pengaruh latihan umum dan latihan khusus terhadap produk yang berbagai kemampuan gerakan. Studi yang dilakukan Monica Widi 1948 mengenai perilaku melempar menandai awal penelitian mengenai pola-pola perkembangan gerakan pada anak-anak. Sejak tahun 1960, studi perkembangan motorik marak antara lain dengan adanya penelitian Haverson bersama beberapa mahasiswanya di Universitas Wisconsin menurut penguasaan kemampuan gerakan fundamental pada anak-anak dan mekanisme yang mengatur penguasaan perkembangan kepentingan tersebut. Saat ini banyak penelitian yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan motorik yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa di berbagai jurusan termasuk jurusan olahraga. Terdapat beberapa cara atau metode dalam studi perkembangan motorik, yaitu metode longitudinal dan metode cross-sectodinal. Di samping kedua metode utama tersebut, para peneliti dapat mengaplikasikan dalam berbagai format penelitian seperti yang dikenal dengan mixed longitudinal method dan time-lapse. Metode longitudinal, maksud metode longitudinal adalah cara memperbaiki atau menyelidiki anak dalam waktu yang lama. Pengumpulan data longitudinal dikenal dengan untuk
menjelaskan perubahan-perubahan perilaku dalam menggunakan bagian dari beberapa aspek pertumbuhan dan perkembangan individu secara perform. Beberapa tahun keuntungan metode ini bahwa proses perkembangan dapat diikuti dengan teliti. Namun, kerjanya tergantung pada orang yang diteliti dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, metode cross-sectodinal. Metode studi cross-sectodinal ini adalah cara di mana peneliti mengumpulkan data diri sendiri atau sekelompok orang yang berkembang dengan tingkat usia bervariasi pada waktu yang sama. Studi cross-sectodinal hanya dapat membedakan tipe perilaku manusia pada tingkat usia tertentu yang sedang diteliti. Yang ketiga, metode mixed longitudinal method. Metode ini menggunakan aspek-aspek terkait dengan metode longitudinal dan metode cross-sectodinal untuk membedakan dan menjelaskan perubahan-perubahan dan perkembangan motorik. Yang keempat, ada metode time lag. Metode ini membandingkan orang-orang dari usia yang sama tetapi berasal dari cohort yang berbeda-beda. Cohort artinya kelompok orang yang lahir dalam waktu yang sama. Scale 1965 mengatakan pentingnya observasi yang dilakukan berulang-ulang dan tidak tergantung satu sama lain, sehingga orang-orang dari cohort yang besarnya diobservasi misalnya 2 kali. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari penelitian perkembangan motorik pada bayi dan anak-anak. Usaha-usaha penelitian yang menggunakan pendekatan longitudinal dan cross-sectodinal yang digunakan kepada proses performance dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pemahaman tentang perkembangan motorik. Klasifikasi usia perkembangan. Klasifikasi tahap-tahap perkembangan dapat dilakukan dalam berbagai cara. Metode yang paling populer namun cukup akurat adalah klasifikasi berdasarkan usia kronologis. Usia kamu lebih suka seseorang dalam bulan atau tahun, mungkin menggunakan teknik yang paling populer karena menggunakan yang universal secara konsisten mewakili semua orang. Klasifikasi usia perkembangan. Klasifikasi tahapan perkembangan dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu berdasarkan usia kronologis dan usia biologis yang meliputi usia morfologis, usia sektal, usia dental, usia seksual, dan pengukuran usia emosional, usia mental, usia konsep diri, dan usia perseptual. Sekian, terima kasih.